kita tuliskan nih di YouTube. Syarat monetisasi YouTube 2023. Nih, coba kita tekan. Kita sebagai penonton ya, coba kita tekan. Apa yang muncul di beranda? Coba kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan, video saya itu ditemukan di bagian awal. Halo kreator, siapa di sini yang ngalamin videonya itu susah banget muncul di penelusuran YouTube? Atau ada yang ngalamin jam tayang dan subscribernya itu susah banget untuk naik? Sambil nonton video ini, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya. Kalau teman-teman merasakan hal yang saya sebutkan tadi, itu artinya yang teman-teman butuhkan adalah evaluasi konten. Kalau kita tidak pernah evaluasi konten yang kita upload, bisa jadi kita selalu melakukan kesalahan yang sama setiap upload video. Jadi walaupun kita rajin upload video, kalau tidak pernah kita evaluasi, ya kita akan melakukan kesalahan yang sama. Kalau kita melakukan kesalahan yang sama, bagaimana channel kita bisa maju dan berkembang? Masalahnya, gimana kita mau evaluasi konten kalau kita tidak tahu cara evaluasinya? Tapi tenang aja, teman-teman yang sedang menonton video saya ini, saya akan jelaskan gimana cara evaluasi konten setelah kita upload video. Nah, jadi pertama yang saya lakukan adalah saya membuka halaman YouTube Studio yang versi desktop. Tampilannya seperti ini ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya tampilannya seperti ini. Atau teman-teman kalau mau pakai yang versi aplikasi YT Studio juga bisa. Nah, di sini kita masuk ke halaman menu konten ya. Jadi di bagian sebelah kiri itu ada menu nomor 2 namanya menu konten. Di sini akan banyak konten yang sudah kita upload. Jadi kita tinggal pilih salah satu konten yang akan kita evaluasi. Dan kalau bisa konten itu memang sudah kita upload sekitar 3 hari ataupun 4 hari ya. Kalau masih baru banget kita upload, biasanya datanya masih banyak yang kosong. Jadi ketika kita sudah selesai upload video, itu sebaiknya kalau udah diupload 3 hari atau 4 hari, kita harus segera evaluasi video tersebut, di mana kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau kita nggak pernah evaluasi konten kita sendiri, ya mungkin kita akan kesusahan untuk kedepannya gimana menentukan strategi, gimana menjadi lebih baik lagi kan gitu. Nah, di sini saya contohkan, saya misalkan mau evaluasi video yang ini. Ini video durasinya cuma 9 menitan ya. Tapi ini cukup baik performanya. Sekarang viewsnya itu sekitar 40-an ribu ya. Kita langsung buka videonya. Kalau udah kita buka videonya, kita akan berada di bagian detail video. Ini adalah halaman awal, ada kolom judul, kolom deskripsi gitu ya. Karena kita mau evaluasi, tentu kita masuk ke bagian menu analitik. Di bagian sebelah kiri itu ada menu analitik. Sebenarnya di sini YouTube udah memberikan ringkasan singkat ya. Di sini udah dikasih tahu sebenarnya sama YouTube penayangan 5 kali lebih tinggi daripada biasanya. Artinya video saya yang ini itu penayangannya 5 kali lipat lebih tinggi daripada biasanya. Nah, untuk evaluasinya kita mulai dulu dari kolom ini ya. Jadi ini ada 4 kolom. Saya akan jelaskan. Kalau di sini penayangannya panahnya itu ke atas berwarna hijau, artinya konten yang sedang teman-teman buat itu idenya cukup menarik. Jadi kalau idenya cukup menarik, itu akan membuat orang antusias untuk menekan thumbnail dan judul kita, yang ujung-ujungnya penayangan atau views kita itu akan bertambah. Ini viewsnya memang belum terlalu banyak ya, baru sekitar 43.000, dan satu video ini juga udah ngasilin sekitar 467.000 hanya dari satu video ini. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada waktu tonton. Waktu tonton itu adalah jam tayang. Jadi kalau teman-teman nyari kata-kata jam tayang di YouTube Studio kita, itu nggak bakal nemu gitu. Adanya waktu tonton. Ini satu video ngasilin 2000 jam tayang. Jadi jangan sepele ya, satu video itu bisa ngasilin sampai ribuan jam tayang gitu. Nah, kalau di sini panahnya hijau juga ke atas indikatornya, artinya konten kita cukup membuat penonton betah. Jadi kalau penonton betah nonton konten kita, maka jam tayang itu akan meningkat. Dan kalau jam tayang itu meningkat lebih banyak daripada biasanya, nanti di bagian waktu tonton ini akan ada indikator panah hijau ke atas. Tapi sebaliknya nih, kalau seandainya waktu tonton kita turun, panah abu-abu ke bawah, artinya konten kita masih kategori membosankan. Konten kita kurang disimak sama penonton. Kalau abu-abu ke bawah, ya gimana jam tayang kita mau naik kan gitu. Artinya kita harus memperbaiki isi konten kita gitu. Nah, dari satu konten ini juga ada sekitar 500 orang yang subscribe gitu. Jadi ketika konten kita tuh memang bener-bener menarik penonton dan membuat penonton puas, endingnya penonton itu bakal subscribe dengan sendirinya. Jadi kita nggak perlu heboh kesana kesini nyari subscriber. Satu video ini loh terbukti bisa datangkan 500 subscriber dengan durasi 9 menitan gitu. Kemudian untuk evaluasi berikutnya kita masuk di bagian menu jangkauan. Apa yang bisa kita lihat di bagian menu jangkauan? Di sini juga ada kotak-kotak, ada tayangan, rasio klik tayang, ada penayangan dan penonton unik. Nah, di sini kita bahas dulu yang namanya tayangan. Tayangan ini bukan views ya,
bukan berapa banyak orang yang nonton video kita, bukan. Tayangan di sini adalah seberapa besar thumbnail dan judul kita itu disebar sama YouTube gitu. Nah, tayangan semakin besar angka tayangan di sini, ini kan tayangannya sekitar 443.000. Artinya ada 443.000 kali YouTube menyebar thumbnail saya. Di mana disebar? Ya di beranda, di penelusuran gitu. Intinya di sini kalau tayangannya angkanya semakin besar, maka viewsnya akan semakin besar. Nanti teman-teman bisa cek sendiri tuh. Tayangan yang teman-teman dapetin berapa. Kalau tayangan di sini teman-teman dapetin cuman 100 misalkan atau cuman 300, artinya ya viewsnya atau penontonnya nggak bakal lebih dari itu gitu. Karena setahu saya sampai saat ini data tayangan ini akan lebih besar daripada penayangan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah semakin besar angka tayangan di sini, maka views akan makin besar. Jadi kalau tayangan kita di sini udah mentoknya cuman 200, cuman 300, ya berarti views kita nggak bakal menyentuh angka 1000, nggak bisa lebih dari angka tayangan gitu. Nah, pertanyaannya, gimana nih Bang Zona biar angka tayangan saya bisa kayak Bang Zona 400.000, bisa lebih gitu, bisa ribuan gitu ya. Memperbesar angka tayangan tuh gimana caranya Bang Zona gitu. Nah, tayangan ini itu akan naik kalau thumbnail kita tuh memang bener-bener diklik sama penonton sehingga video kita terbuka dan membuat penonton itu bertahan atau stay di video kita. Baru angka tayangan ini akan naik. Kalau di sebelahnya kita lihat rasio klik tayang, ini thumbnail saya dinilai YouTube itu 8,5%. Ini cukup baik ya teman-teman. Karena standarnya itu kan 2-10%. Bahkan saya dapat 8,5%. Artinya thumbnail dan judul saya ini udah cukup untuk menarik orang untuk menonton gitu. Sehingga orang menekan thumbnail saya, makanya viewsnya selalu naik. Ada sekitar 35.000 lebih banyak daripada biasanya. Ini data real ya. Jadi data real dari analitik salah satu video saya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, penayangannya 43.000, tayangannya 400-an ribu. Artinya kan viewsnya tidak lebih dari angka tayangan. Yang tugas kita adalah memperbesar angka tayangan ini. Coba deh nanti teman-teman cek video teman-teman yang paling rame, yang paling viral, pasti tayangannya juga besar. Jadi semakin besar angka tayangannya, maka viewsnya akan semakin besar. Untuk membesar angka tayangan ini, itu dipengaruhi dari thumbnail dan judul. Kepuasan penonton juga berpengaruh apakah penonton bertahan di video kita atau tidak. Kemudian selanjutnya untuk evaluasinya kita bisa masuk di bagian menu interaksi. Di bagian menu interaksi ini akan kelihatan juga jam tayang yang kita dapetin. Kalau indikatornya hijau ke atas artinya ada lumayan lama orang nonton konten kita sehingga ada peningkatan. Kalau dia checklist seperti ini itu artinya standar. Dibilang buruk enggak, dibilang bagus enggak. Kalau indikatornya abu-abu ke bawah itu artinya turun daripada biasanya. Artinya konten kita membosankan, kurang membuat orang bertahan. Itu kalau kita cerita tentang jam tayang atau waktu tonton. Nah, kalau di sebelah ini ada rata-rata durasi tonton. Rata-rata durasi tonton yang saya dapetin ini sekitar 3 menitan. Dari total video saya ini 9 menit. Artinya dari views tadi, views yang 43 ribuan ini, kalau dirata-ratakan sama YouTube, per orangnya itu menghabiskan waktu sekitar 3 menitan. Artinya bukan kita harus nonton 3 menit gitu ya, bukan harus kita nonton 2 menit, bukan. Ini hanya data rata-rata. Jadi kalau di rata-ratakan sama YouTube dari total penonton saya yang 43.000 tadi, ya ada sekitar 3 menitan lah per orang gitu. Nah, evaluasi yang paling penting ada di bagian bawahnya, di bagian retensi penonton. Apa yang terjadi di retensi penonton? Ini kita bisa tahu perilaku penonton kita. Apa yang terjadi ketika mereka menonton video kita. Teman-teman bisa geser ke bawah. Nanti di sini kayak ada grafik gini ya. Jadi grafiknya itu memang turun seperti ini. Tapi yang kita lihat adalah data yang di bawahnya. Data yang di bawahnya ini mengatakan 63% penonton masih menonton di sekitar 30 detik awal. Ini di sini sangat penting teman-teman. Kalau di 30 detik awal aja persentase teman-teman yang teman-teman dapetin, misalkan cuman dapet 20%, cuman dapet 15% gitu ya. Artinya teman-teman punya kesalahan di bagian awal video. Bayangin nih, baru 30 detik aja hanya 20% orang menonton video kita. Artinya awal video aja udah membosankan. Ya, jadi kita bisa evaluasi lagi tuh, apa yang terjadi di awal video kita. Apakah kita bertele-tele, apakah kita kurang to the point, apakah kita intronya kepanjangan, apakah narasi kita membosankan. Itu kita harus evaluasi lagi. Dari data ini bisa kita lihat. Nah, kalau punya saya ini, video saya yang 9 menit ini di 30 detik awal itu ada sekitar 63%. Itu udah cukup besar. Ada sekitar 63% orang bertahan di bagian awal saya.
Kalau di bagian awal saja orang bertahan, artinya minat penonton untuk meneruskan menonton video kita itu semakin besar. Tapi kalau di awal aja persentase kita lemah, rendah, di bawah 50% atau di bawah 40%, berarti teman-teman punya PR, perbaiki di bagian awal video ya, terutama di bagian 30 detik awal, karena itu yang dinilai sama YouTube ya. Jadi itu salah satu evaluasi yang harus teman-teman cek nih, bandingin dengan video teman-teman. Berarti kalau di sini teman-teman bisa dapetin lebih dari saya, misalkan 70% atau 90%, wow, itu luar biasa. Artinya 30 detik awal aja teman-teman udah berhasil menarik orang untuk bertahan menonton. Kemungkinan dia akan menonton sampai habis. Nah, kalau performa video kita cukup baik, maka apa yang terjadi? Kita bisa cek di bagian menu jangkauan. Kalau kita cek di bagian menu jangkauan ini, kita bisa tahu penonton itu menemukan video kita itu dari mana. Kalau video saya yang ini, yang 9 menitan ini, itu paling banyak dari fitur jelajah. Jadi terbukti dengan data-data yang saya tunjukkan tadi, video saya berhasil muncul di berandanya orang-orang. Ada sekitar 67% muncul di beranda. Jadi ketika disebar YouTube, thumbnail dan judul saya di bagian berandanya penonton saya, mereka langsung ngeklik, mereka langsung nekan dan menonton lama. Alhasil data tayangan saya akan selalu meningkat dan viewsnya akan selalu bertambah. Nah, di samping video saya ini muncul di beranda, video saya ini juga berhasil ditemukan di penelusuran YouTube. Jadi ada beberapa orang menuliskan sebuah istilah di YouTube, kemudian ketemu dengan video saya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu istilah apa sih yang ditulis sama penonton, kok bisa ketemu sama kontennya Bang Zona gitu ya, jawabannya ada di bagian bawah ini. Di bagian ini, istilah penelusuran YouTube. Jadi ini kata-kata yang dituliskan sama orang-orang di YouTube sehingga mereka ketemu sama video saya. Ada yang nulis monetisasi YouTube, ada yang menulis syarat monetisasi YouTube 2023, cara monetisasi. Jadi beragam kan kata-katanya. Meskipun beragam begini kata-kata yang dituliskan orang di YouTube, ujung-ujungnya, endingnya mereka ketemu sama video saya dan saya mendapatkan views karena punya performa video yang cukup baik. Sekarang kita coba nih. Misalkan kita sebagai penonton nih menuliskan syarat monetisasi YouTube 2023. Monetisasi YouTube 2023. Nih, coba kita tekan. Kita sebagai penonton ya, coba kita tekan. Apa yang muncul di beranda, coba kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan, video saya itu ditemukan di bagian awal. Jadi ketika ada orang menuliskan syarat monetisasi YouTube 2023, video saya muncul di penelusuran. Makanya viewsnya akan selalu bertambah gitu. Dan ini juga ada peran SEO di dalamnya gitu. Jadi kalau menurut saya SEO itu sangat penting ya, masih berperan penting dalam video kita. Meskipun dia bukan jaminan views kita bakal rame ya, tapi SEO itu bisa berguna saat orang mencari sesuatu di YouTube dan sesuai dengan metadata, judul, deskripsi, dan tag yang kita gunakan. Apalagi video kita itu punya performa yang cukup baik, maka hasilnya seperti ini. Jadi selama ada orang nyari tentang syarat monetisasi YouTube 2023, kemungkinan besar video saya akan disodorin sama YouTube, bakal dipromosikan di bagian awal ini. Makanya tadi di analitik saya itu tercatat apa yang dituliskan penonton di bagian ini tuh tercatat ya, sehingga mereka itu menemukan video saya yang ini. Nah, kalau mereka sudah menemukan di halaman awal seperti ini, ya wajar viewsnya setiap hari akan meningkat, pendapatan juga akan meningkat. Kalau teman-teman pengen evaluasi lebih dalam lagi, teman-teman bisa join di kelas saya. Kebetulan saya ada kelas yang khusus untuk konsultasi ya, khusus untuk konsultasi, koreksi channel, ngobrol berdua gitu ya. Teman-teman bisa tulis di Google kelas YouTube Zona Tutorial. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau udah seperti ini ya teman-teman tinggal tekan baca selengkapnya. Kalau udah baca selengkapnya tinggal dibaca-baca aja sampai ke bawah, karena semua informasinya udah saya cantumin di bagian sini. Ada beberapa testimoni juga di bagian bawahnya. Kalau udah yakin teman-teman pengen konsultasi dengan saya, teman-teman bisa langsung tekan tombol daftar sekarang. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.